Assalamualaikum semuanya. Oke. Ada yang masuk nggak hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa sih kok kayak capek gitu? Kenapa? Lemes banget sih hari ini. Apa sih? Mata pelajaran apa sih? Matematika. Kenapa? Seru kan matematika? Pusing. Siap dong di mobil. Yaudah, biar fokus lagi nih. Abis matematika kan? Biar fokus lagi. Pengen kita ada games dulu ya. Suka games gak sih? Bentar. Mungkin dulu. Gak bisa lagi. Ya. Ya. Berat banget ini. Ya. Biar fokus ya. Oke. Boleh ini dibaca dulu rulesnya. Ibu mau. Coba Elsa baca. Apa? Tunjuk gamesnya. Jadi cara mainnya itu yang pertama kita merangkai kata acak menjadi padu. Paduan. Habis itu apabila sudah berhasil dijawab itu nggak diselesaikan. Yang ketiga baru mengangkat tangan. Langsung siap buat pertama? Siap, Ibu. Nanti yang dijawab adalah di akhir. Siap. Tangan ya. 1, 2, 3. Keju bukan, Bu? Oke, coba kita lihat. Ini makanan kuning apa bener keju? Oke. Dapat sesuatu ya? Yeay. Bentar. Iya, Mas. Keju pakai buat tempat ini. Mas Fahri. Oke, lanjut. Yang kedua. Siap? Tadi peraturannya apa? Hitungan 3 ya? 1, 2, 3. Ya dulu. Ya. Rere nggak boleh. Pudel. Ya, apa? Apa? Tempe. Tempe. Kita lihat ya. Tempe. Pudel dapat ya. Oke. Ini ya. 1, 2, 3. Intan. Apa Intan? Susu. Betul. Kita juga dapat 1. Lanjut lagi ya. Baik. Lihat hintnya kalau mau tahu. Enggak, turun dulu tangannya. Oke. 1, 2, 3. Boleh, Joshua. Terbaik. Bakteri. Coba kita lihat. Oke, Nadia bener. Strawberry ada nggak, Bu? Yang strawberry, Bu? Strawberry. Kamu nawar-nawar aja. Kamu hijau. Coklat. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bisa? Hitung dulu. 1, 2, 3.
Iya, apa? Antibiotik. Bener nggak ya? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Lagi. Ya. Iya, iya, yang belakang ya. Coba kita lihat yang belakang. Ayo, apa lagi nih? Karen. 1, 2, 3. Fiska. Apa Fiska? Betul. Hijau nggak? Hijau adanya pink. Pinknya atau coklat? Kenapa kalian tawar-nawar? Terakhir. Terakhir soal terakhir. Siapa yang belum jawab? Udah. 1, 2, 3. Elsa. Apa Elsa jawab nih? Terakhir. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Elsa mau apa? Strawberry atau coklat? Strawberry atau coklat? Kenapa kalian suka nawar yang gak ada? Coklat, oke, buat Elsa. Yeay. Dan selesai. Udah fokus? Tadi siapa yang gak dapat permennya? Siapa yang gak dapat permennya? Siapa lagi? Ibu tahu nih siapa yang belum. Ayo maju. Kamu belum fokus. Ayo maju dulu. Ayo maju dulu. Oke. Oke. Kamu kurang fokus. Kurang fokus apa gimana? Bisa jawab. Capek, Bu. Oh, capek. Tahu materinya apa hari ini? Tadi coba lihat dari clue teman-temannya. Tadi ada apa aja yang kata-katanya? Cloning, susu, Apalagi? fermentasi, Terus? Tempe. Oke. susu. Biar teman-teman kalian depan jawab. Tadi dari clue tadi, kira-kira kita mau belajar apa? Bioteknologi. Bisa. Kamu ikut-ikut? Emang apa bioteknologi? Coba. Aku mau tahu dari kalian. Pernah denger nggak? Sebenarnya ya Bu, setahu aku bukannya itu kayak pemanfaatan makhluk hidup gitu ya Bu di biologi. Bisa. Coba kalau dari Nisa apa? Bioteknologi itu. Penggunaan mikroorganisme, Ibu. Oke. Bener ya jawabannya. Udah mulai mendekati. Jadi aku kasih juga. Karen mau apa? Pink. Terima kasih. Oh iya, udah tadi udah jawab gak? Ini ya belum dapat ya. Aduh. Nih boleh aja. Sama Sharon. Yeay. Udah. Udah. Itu duduk dulu. Ayo duduk dulu. Gimana udah semangat belum? Udah semangat. Oke. Jadi kita udah fun ya awal-awal. Fun gak sih? Ya udah. Karena udah ya, kita bakal lebih serius dikit buat belajar. Serius banget aja ya. Boleh disiapin dulu gadgetnya. Sebentar. Ya, dulu gadgetnya, terus internet disiapin. Sembari. Udah iseng dong. Temennya yang belum punya kuota boleh di-hotspotin dulu itu. Linknya mana, Bu? Linknya mana, Bu? Kita pakai QR ya. Kita scan QR, Bu. Ya. Biar kerjain, biar Ibu tahu gimana pemahaman kalian dari bioteknologi ini ya. Coba boleh di scan sekarang. Jalan dikit ya ke Kilimanjaro.
Udah? Udah semua masuk belum? Oke. Udah Elsa, Zahra, Putri, Nisa, Intan, Karen. Apaan ya? Kurang 2 orang lagi. 1 orang lagi siapa? Udah semuanya ya? Ibu mulai? Oke, 1, 2. Udah ya? Udah bisa? Keren? Jadi nggak apa ya, langsung mulai aja ya, karena waktunya. Ayo serius. Oke. Kan? Oke. Dikerjain ya. Bisa di scroll. Jawabannya yang dari sini ya? Ada yang kendala nggak? Tuh bisa. Ini yang di scroll jawabannya ya, bukan dari soalnya. Jawabannya yang ayo itu belum jalan lagi nih. Ada waktunya ya, setiap soal tuh 30 detik. Aman kan anak-anak? Jangan cheating ya. Kelihatan nih. Oke, kelihatan cheating nih. Tuh. Wah, Naswa. Coba. Itu kamu kayaknya kena bom dah. Gak apa-apa, itu emang permainannya kayak gitu ya. Kamu udah udah semuanya? Belum ya? Tinggal siapa lagi? Hadiah apa? Kelarin dulu kelasnya. Terakhir. Apa coba? Tadi udah selesai belum soalnya semuanya? Oh, ini kamu ditanya mau benar kalau di minus mau ada salah. Berarti yang mana Bu yang paling menguntungkan saya? Ya ini aja nggak ada. Kalau misalkan kamu salah. Nah, itu aja yang gede. Apa? Kan saya ini udah saya ngomong, kamu udah bertindak sendiri. Udah. Tunjukkan papan peringkat apa? Biar tahu kamu peringkat. Udah semuanya ya? Udah semuanya ya? Ini nggak siapa ini? Oke. Udah semua ya? Udah semuanya? Udah? Intan udah belum? Masih belum nih? Itu 80% siapa? Ya udah. Intan sama Putri ya? Itu masih 80% lagi. 80% loh.
coba kalian nanti dapat nilai tambahan dari ibu yang dari 3 atas. Jadi berarti ada Tia, Nisa sama Putri dapat nilai dari ibu ya. Oke. Sip. Oke, karena udah pada ngelakuin prioritas juga. Sekarang ibu mau kalian buat diskusi. Kemarin udah ibu bagikan kelompoknya. Masih ingat nggak kelompoknya siapa aja? Nggak dicatat emang. Ketua kelasnya ngerti ya? Ibu bacain lagi. Kelompok 1, Nisa, Putri, sama Intan. Terus yang kelompok 2, Karen, Zahra, Sharon. Kelompok 3-nya Nashwa, Rinska, Mutia, Elsa. Ayo boleh langsung bergerak. Ayo bikin kelompoknya. Ayo dipercepat ya teman-teman, anak-anak. Udah kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Ayo dikerjain sekarang ya. Rumah kayaknya cukup. Ayo langsung. Waktunya. Menit. Nanti 5 menitnya lagi buat kalian ngajiin hasil diskusi kalian ke depan. Iya. Tuh ada 12. Dipahami juga ya, itu ada panduan dari LKM-nya juga dibaca. Terus buat cari jawabannya bisa itu di scan QR-nya. Buat baca di handout-nya itu ada semuanya ya jawabannya di sana. Kalian juga bisa cari di internet juga bisa. Ya. Ada yang nggak dimengerti nggak pertanyaannya? Apa ya Bu maksudnya? Konvensional modern. Konvensional. Konvensional itu apa coba? Kamu tahu nggak konvensional modern? Tahu nggak? Apa? Yang mana? Konvensional. Yang ini Apa? bukan Bu, yang kalau konvensional itu pemanfaatan organisme langsung tanpa perubahan genetik. Iya, jadi dia bener langsung. Tapi kalau praktis sih, modern juga sebenarnya Praktis ya? nggak praktis sih. Dia kan harus ada pengolahannya juga kan, pakai teknologi lagi, terus pakai DNA juga, ada segala macamnya. Iya, sama-sama. Terus kalau ada yang nggak ngerti sama pertanyaannya, boleh langsung tanya ya. Cloning. Tadi temennya ada yang bisa jawab tuh cloning. Siapa? Saya. Depan cloning. Itu sama nggak bisa pakai cloning. Kalau dia peduli. Iya, karena kan dulu juga pakai teknik ini ya, apa penggandaan ya. Jadi sama kayak cloning itu penggandaan juga, dia pakai teknologinya gitu. Iya, dia pakai sel somatik. Nanti kamu boleh cari lagi di. Sel somatik itu apa, Bu? Itu pakai dari sel-sel dari kulitnya. Iya, kan ada intinya kan, terus diambil gitu, terus dimasukin lagi ke sel pendonornya, ke sel yang mau ambil di cloning gitu. Iya. Gampang kan LKM-nya? Kelompok 1 yang mana?
jangan sambil ngobrol ya. Nanti cepet diskusinya juga. Gampang kan LKM-nya? Ada yang nggak bisa dipahamin. Apa? Ya apa Karen? Karen mau nanya apa? Tadi dijawab sama temennya apa? Kalau di bidang pangan itu biasanya buat tempe sama keju. Bener gak Bu? Betul. Contoh ya? Iya. Betul. Iya, sama-sama. Tapi tahu nggak Karen cara buatnya? Oh, belum. Iya bener. Iya dia kan yang pokoknya kalau modern tuh lebih pakai teknologi gitu. Jadi nggak bisa instan, nggak bisa pakai apa sih? Gitu deh pokoknya. Kalau kalau modern kan dia lebih pakai apa sih? Iya, iya lebih teknologinya lebih apa lebih kompleks lagi. Jadi nggak bisa cuma sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Kalau misalkan kayak tempe itu kan nggak perlu pakai cloningan lagi, pakai ambil dari apa namanya DNA lagi gitu. Apa? Susah sih kalau itu ya nggak bisa. Boleh dibaca sambil dibaca handoutnya juga biar nggak nanya-nanya lagi. Oh iya, makasih Bu. Ya biar nggak bingung boleh dibaca handoutnya ya yang ada di QR code itu semuanya ada di situ jawabannya. Susah nggak? Ada diskusinya kelompok 1. Oh belum. Sambil dibuka handphonenya ya, dibaca. Tuh. Gitu manipulasi ada genetiknya. Jadi lebih susah. Bisa nggak kalau manipulasi genetik dibuat di rumah? Nggak ada alatnya kan? Bisa sih. Ya harus domba juga kan, domba doli kan nggak cuma sekedar domba. Iya emang harus domba cuma kan ada ya pakai otomatik diambil harus dipakai alat lagi gitu buat ambilnya kan nanti dicampurinnya gitu. Boleh kan kalau penasaran bisa dicari lagi domba doli mana belajar lagi. Siapa tahu besok ibu mau nanya sama kamu besok. Ya. Apa? Waduh, itu kalau menurut Sharon itu boleh apa enggak sih kalau di manusia? Oh enggak. Berarti ada apa enggak? Kalau menurut Sharon, menurut Sharon itu ada apa enggak? Tapi kalau dari pemikiran Sharon, Beberapa orang di luar itu mungkin ada yang pengen belajar ini, pasti banyak juga yang menentang karena iya. Iya benar itu ada etika juga. Iya, karena kan iya kan ada etikanya juga ya. Kan domba aja kan masih ada perdebatan kan, apalagi manusia gitu kan. Digandain gitu. Sebenarnya masih apa ya namanya teknologi pasti orang ada belajar mereka pengen coba kayak nge-cloning ini bisa apa enggak dengan ada teknologi terus juga adanya genetika ya kita tahu bisa gitu kan. Iya, berarti bukan makhluk hidup yang utuh gitu ya Bu? Kayak manusia kan ada ya? Ya Jaren boleh antar kerjanya lagi ya. Dikerjain dulu LKM-nya dikerjain belum? Teman-teman doang itu tuh Zara doang yang ngerjain. Ya udah, ayo kerjain dulu LKM-nya. Jadi ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Dipercepat.
2 menit lagi. Sebentar ibu, susah. Iya boleh. Oke, iya. Ini enggak ya? Boleh, boleh sayang. Sampai mana? Udah nih, Ibu kasih poin tambahan. Om. Oke. Ayo. Kelompok 2 ya? 2 udah belum? Belum, oke. Satu lembar lagi ya? Yuk, dipercepat lagi yuk. Udah? Kelompok 1 udah belum? Oke, Ibu kasih waktu tambah 1 menit lagi. Ayo. Apa? Refleksinya? Boleh nanti. Iya centang doang nggak apa-apa. Kalau mau kerjain sekarang nggak apa-apa. Udah dulu aja ya kerjainnya. Udah semua kan tapi LKM-nya? Udah ya udah. Kita abis itu mau ngapain? Tadi Ibu bilang. Oke. Sekarang siapa yang berani buat diskusi ke depan dari hasil pemikiran kalian, diskusi kalian tadi? Gue boleh nunjuk. Kalian nunjuk temennya, berarti Ibu yang tunjuk kalian ya. Ya, ya. Kelompok 1 boleh deh. Ayo boleh. Kelompok 1. Oke, boleh diperkenalin dulu nih ke teman-temannya. Gak apa-apa, ayo. Kan kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kegiatan pertama pada soal pertama yang dimaksud dengan bioteknologi. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan hidup atau kegiatan untuk menghasilkan barang. Yang kedua, mengapa makhluk hidup dimanfaatkan dalam bioteknologi? Karena makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan enzim dan kegiatan bioteknologi konvensional itu pemanfaatan makhluk hidup dengan tanpa rekayasa genetika. Kalau yang modern itu pemanfaatan makhluk hidup dengan bantuan rekayasa genetika. Kalau itu dia sederhana, tidak menggunakan teknologi tinggi. Kalau modern itu dia menggunakan manipulasi DNA. Kalau untuk contohnya kalau yang modern itu cloning, domba cloning, insulin sama vaksin. Di kasus hasilnya. Kasusnya ini sama bioteknologi pada studi kasus yang tadi itu apa? Nah, bioteknologi modern karena dia melibatkan organisme dengan sifat yang sama seperti induknya. Nah, teknik yang digunakan domba cloning itu apa? Nah, teknologi cloning melalui transfer inti sel. Nah, dampak positifnya tuh, yang dampak positifnya menghasilkan organisme dengan sifat unggul dan membantu penelitian di bidang kesehatan. Yang negatif Lihat teman-temannya ya. salah ya berkoreksi. Nah, itu aja Ibu. Oke. Udah, semuanya. Ini juga Bu. Iya, semuanya yang belakang. Lalu di sini ada aplikasi bioteknologi, ada bidang pangan, itu ada pembuatan tempe dan jamur, bidang itu ada bioregulasi, pengelolaan limbah, pembuatan vaksin dan antibiotik, dan yang terakhir pada industri itu produk bioetanol. Oke. Dan
pada kegiatan 5, menurut pendapat kita, apakah perkembangan bioteknologi itu perlu dibatasi? Menurut kita itu perlu, karena jika tidak dibatasi, maka akan menimbulkan dampak negatif pastinya, seperti masalah etika dan penyalahgunaan teknologi. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ini dengerin kan diskusi dari kelompok 1, dari kelompok 2 sama kelompok 3. Gimana, ada yang beda kah jawabannya atau mau ada yang ditanyain buat kelompok 1 yang depan? Siapa yang mau nanya? Saya. Oh, Karen berani nih. Boleh, Karen. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Aku Karen dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan kalau cloning itu pada domba doli kan? Iya. Nah, apakah cloning pada domba doli tadi bisa diterapkan pada manusia? Oke, terima kasih. Iya, boleh dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Gimana? Buat diskusi dulu. Gimana? Oke, boleh dijawab kelompok 1. Kalau menurut kelompok kami, izin menjawab, Karen, kalau menurut kelompok kami, untuk teknologi cloning seperti pada domba itu sebaiknya tidak diterapkan pada manusia. Alasannya karena Dengerin temennya ya, Elsa, Nashwa. dapat menimbulkan masalah etika sama moral juga, jadi kayak menyangkut identitas manusia. Del, Nah, selain itu, teknologi ini juga beresiko tinggi dan tentu aman jika diterapkan pada manusia. Begitu Karen jawab. Terima kasih kelompok 1. Oke. sama-sama. Setuju nggak kelompok yang lain sama jawaban dari kelompok 1? Oke, boleh. Langsung lanjut guys. Oke, mungkin tadi kelompok 3 diskusi juga. Terus saya perwakilan dari kelompok 3 mau menyampaikan diskusi kami. Sebenarnya tadi udah oke sih gitu kan, saya sama jawabannya. Cuman mau ditambahin aja, kayak kita tadi nemunya itu pembatasan bioteknologi ini penting buat mencegah penyalahgunaan si teknologi, karena kan tadi main cloningan gitu. Terutama ya itu yang tadi di domba doli karena dia cloning. Terus juga kalau misalnya nggak ada batasan tuh bioteknologi tuh bisa berdampak juga nantinya sama keseimbangan lingkungan sama kehidupan sosial dari manusia. Mungkin segitu aja dari kelompok 3 tambahannya. Terima kasih. Bagus banget. Tanggapannya boleh dia plus lagi buat Vinska juga buat tanggapannya. 3 tambah. Oke, mungkin boleh buat cepat lagi kelompok 1. Makasih ya. Hasil diskusinya ke depan. Oke. Oke, dari kita udah diskusi, udah belajar bioteknologi. Siapa yang mau ngasih kesimpulan buat pembelajaran bioteknologi kita hari ini? Ayo, siapa yang berani? Tunjuk atau mau tangan sendiri? Elsa mau? Elsa mau memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Oke, ayo. Ini ya, kesimpulan dari Elsa. Saya izin untuk memberikan kesimpulan perwakilan dari teman-teman. Kalau misalnya kan kita tadi belajar bioteknologi itu pemanfaatan makhluk hidup ya untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun jasa bagi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi terus ada 2 jenis bioteknologi, itu ada bioteknologi modern dan juga konvensional. Kalau konvensional itu dia masih sederhana. Misalnya seperti pembuatan tempe, kecap, dan sebagainya. Kalau modern itu yang menggunakan teknologi canggih, seperti misalnya kalau di dalam industri kesehatan, di kesehatan, di bidang kesehatan itu antibiotik atau vaksin. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi dijelaskan itu kayak cloning pada domba doli. Nah, selain itu juga bioteknologi itu punya banyak manfaat, tapi juga perlu digunakan secara bijak. Jadi karena bisa menimbulkan masalah etika atau disalahgunakan oleh pihak luar. Oke, bagus banget. Tepuk tangan buat Elsa. Udah berani banget buat kasih kesimpulan. Pelajaran
hari ini betul banget kata Asa, teknologi itu kan dia memanfaatkan makhluk hidup ya untuk dibuat produk untuk kehidupan kita sehari-hari yang buat kita. Tapi kalian juga harus tahu banget kalau misalnya bioteknologi itu kita harus ada etika gitu dalam melakukannya gitu, dalam menggunakannya, dalam melakukannya. Karena kenapa? Ada yang tahu? Tadi juga yang disebut sama Lara, kalau misalnya kita nggak memakai etika gitu, itu kan akan semena-mena ya. Tapi kan kalau teknologi itu kan berhubungan sama moral, sama sosial gitu kan. Jadi makanya ada etika untuk membatasi dari teknologi itu supaya nanti di masa depan tuh nggak akan berpengaruh negatif gitu kita. Jadi kita makanya untuk teknologi ini kita harus bertanggung jawab, betul, dalam menggunakan dan juga melakukan proses dari bioteknologi tersebut ya. Gimana? Udah paham kan materi kita hari ini? Mau semangat? Semangat nggak? Paham, Bu? Paham ya? Kita saya lagi paham nggak hari ini kita materinya? Coba Ibu sekarang kita udah di awal pretest, kita post test ya. Biar tahu lagi gimana kalian habis belajar bioteknologi. Boleh disiapin lagi gadgetnya ya. Temennya diosotin lagi kalau nggak punya kuota. Iya. Oke, boleh langsung di scan aja QR-nya ya di depan. Belum lupa. Maaf ya anak-anak. Ternyata nggak kecolok. Ya rusak dah ini. Dah. Langsung di scan. Nisa Zahra. Oke. 7, 8, 3 orang lagi. Iya. Aman kan? Gak ada kendala? Ini ke rumah. Udah semua ya? Udah satu. Sharon, bisa nggak? Udah. Sharon aman nggak? Oke, yang semula ya. Ayo. Kakinya turunin. Aman kan? Gak ada kendala? Coba. Oke, di tengahnya ya. Bawahnya ya. Udah. Siapa tadi Karen ya? Elsa, Vinsa, Intan. Udah ya semuanya. Nashwa. Putri. Udah. Udah oke. Oke, Rina, Elsa sama Vinska dapat nilai tambahan dari Ibu. Oke. Kita lihat coba nilainya.
Bagus, berarti udah pada paham kan sama materi kita? Oke. Oke. Mungkin hari ini ya sekian ya pelajaran bioteknologi kita hari ini. Nanti di pelajaran lainnya yang tadi di QR itu boleh dicek lagi, dibaca lagi, di belakangnya ada video, boleh kalian tonton dulu, nanti minggu depan Bu kasih oleh-oleh lagi. Oke, udah. Terima kasih banyak ya udah apresiasi dari kalian hari ini yang mau berpartisipasi aktif dalam belajar, diskusi, dan juga menyampaikan dari hasil diskusi. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Ya, di minggu depan ya lagi. Bisa lebih aktif lagi. Kalian, teman-teman. Lebih aktif lagi untuk minggu depan. Terus di kayak gini lagi lah, lebih enak kan kayak gini belajarnya lebih aktif. Ya udah. Iya, kamu semangat juga. Abis ini mau ada matkul apa istirahat? Matkul apa? PKM. Oke, udah disemangatin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah ya? Bisa coba. Aku sayang. Ada viskosnya. Ada. Cek. Ada yang nggak dapat nggak permen? Enggak, ada yang belum dapat. Tiba-tiba gue lupa deh. Tiba-tiba gue Siapa yang belum? udah Luna. Udah bilang Bapak. Coba dapat. Dia nggak tahu dah. Iya. Langsung lanjut. Ini mic-nya pakai dulu aja. Udah. Jangan lupa. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, boleh untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Udah siap belajar hari ini? Udah. Siap. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Biologi. Belum pada tahu ya. Jadi Ibu akan tampilkan. Nah, silakan kalian amati masing-masing gambar, lalu kalian jawab. Siapa yang bisa menjawab ini akan Ibu dapat poin. Boleh ada yang bisa menganalisis dari kedua gambar ini? Boleh Regina? Atau Nasya dulu? Nasya mau analisis gambar yang oke, Regina. Regina mau analisis gambar yang berapa? Gambar yang pertama, Ibu. Menurut kamu gambar pertama itu menjelaskan apa sih? Kalau menurut saya dari gambarnya itu banyak sampah, terus airnya juga kotor. Itu lingkungan yang tercemar, Ibu. Ya. Betul nggak, Bu? Betul. Boleh Nasya tadi mau jawab gambar yang keberapa? Yang kedua. Kira-kira gambar kedua apa? Pencemaran air, yang B pencemaran udara, yang C tanah bukan sih Bu? Iya betul. Jadi berdasarkan gambar yang Ibu berikan, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan lingkungan. Nah sebelum itu Ibu minta kalian siapkan perangkat atau device karena kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian mengakses link atau QR yang Ibu tampilkan di sini. Apakah ada yang kendala? Pedal banget. Iya. Nanti kita mulai di 16 Ini kita pengen sendiri dulu nih. ya. Start sekarang. Udah semua? Udah semua? Nanti namanya di akhir. Udah, Bu. Ini udah pencet. Udah semua? Udah. Pencet start. Udah semua? Udah, Bu. Sharon udah belum? Udah? Udah. Silakan kalian mulai sendiri ya. Untuk waktu pengerjaannya sampai di 16.15.
kalian udah pretest juga, hari ini kegiatan kita akan melakukan diskusi, yaitu menganalisis kasus dari pencemaran lingkungan. Lalu kita akan mendiskusikan bersama-sama dan melakukan presentasi. Dan diakhiri oleh games di terakhirnya. Sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompoknya sudah Ibu berikan ya kemarin. Silakan duduk dari sekarang. Untuk kelompok 2 ada Regina, Nashwa, dan Nisa. Kelompok 3 ada Karen, Elsa, Desmond, Gutia, Mudel. Untuk Sharon masuk ke kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Oke, sebelum ibu menjelaskan lebih dalam, silakan kalian membaca petunjuk pengerjaan. Di sini video berupa kasus perubahan lingkungan. Ibu ini kelompok kelas Kelas 10 perubahan lingkungan. Lalu ya, kalian silakan. Ya. Udah dibaca belum petunjuk pengerjaannya? Udah. Jadi kalian melakukan think pair share di mana kalian mencatat hal-hal yang kalian amati dari video yang Ibu berikan, tapi sesuaikan dengan pertanyaan pada LKM, lalu kalian mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian dan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Mengerti? Mengerti. Oke, Ibu akan tampilkan videonya ya. Dikunjungi peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan mengajak kita melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten
Hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan. CNN Indonesia. Sekarang silakan mengerjakan LKM yang sudah Ibu berikan untuk waktu pekerjaannya kurang lebih 20 menit ya. Rakyat. Pemerintah enggak dong, presiden pemerintah rakyat. Kontribusi terhadap masalah pemerintahnya itu regulasi dan rakyat mematuhi Ikut bekerja sama, bekerja sama, ikut Ini udah jawaban nomor 4 ya. mungkin apabila Ada kerjasama antara pengelola tiga risiko dan inovatif Ada kendala nggak kelompok 1? Coba kira kalau tulisannya apa? Misalnya kalau misalkan ada warga lokal yang kerjanya di sana, misalkan dia mencari makan di laut, nanti kalau misalkan laut tercemar kan jadi mengganggu kesehatan lainnya juga gitu kan. melakukan 3D. Kayak karena tadi banyak plastik kan, itu kan bakal merusak rantai makanan karena pastinya ikannya itu bakal makan plastik dan ikannya itu kita makan gitu ibaratnya. Nah, apa? Daya lenting itu kayak daya lenting. Kenapa Bu? Kenapa nak? Jadi daya lenting itu kayak dampak penting dari perubahan lingkungan gitu. Restorasi alam. Oh bukan. Jadi daya lenting itu kayak enggak. Jadi Ibu koreksi dikit kalau ada yang nggak tahu daya lenting itu kayak kemampuan lingkungan untuk pulih kembali. Ini daya lenting. Udah selesai kelompok 2 udah kelompok 3 udah selesai. Oh ya, belum Bu. Oke. Dilengkapin lagi ya jawabannya. Berapa menit lagi Bu? 10 menit lagi masih lama. Baik, dan nama kelompoknya siapa? Kelompok Mawar. Sampai ke 15 ya. Ibu beneran jauh. Itu jauh. Masa Bu? Iya. Manusia punya kesadaran mengurangi sampah tersebut. Kenapa? Iya. Yang bagian B, pertanyaan 4 ini maksudnya itu kayak ibu ada itu maksudnya yang buat apa yang buat masalah. Menanggulanginya. Jadi buat solusinya. Kalau di kalimat itu kayak yang bermanfaat
kenapa ini harus juga menurut kamu pihak yang perlu bertanggung jawab individu Pak? Iya. Iya. Nanti saya mau tulisin presiden juga buat tanggung jawab Prabowo. Soalnya memberikan Regulasi dan arahan kepada permasalahan pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan dalam video. Jadi dia misalnya kayak masyarakat, dia masyarakat kontribusinya terhadap masalah. Berarti kan masyarakat ini terlibat dalam masalah tersebut kan? Masalah yang ditimbulkan dari masyarakat itu apa? Nah, begitu jawabannya. Begitu juga Pak. Misalnya menurut kalian kayak kemarinnya misalnya pada pemerintah, karena pemerintah pada masalah tersebut atau pada industri. Ya, tanggapan. Kayak nih, masyarakat ini peran terhadap masalahnya itu kan yang menyebabkan terjadi masalahnya ini apa masyarakatnya? Membuang sampah pada iya kayak gitu. Kalau berarti kalau industri apa dia? Memproduksi plastik. Iya, memproduksi plastik sekali pakai gitu kan. Jadi kan bikin manusia memakai plastik sekali pakai negara ya gitu. Sungai. Iya, ini baru solusinya. Rumuskan tiga solusi ini satu. Selesai dulu. Ini masih inovatif ini solusi inovatif enggak? Berarti kayak solusi kamu nih buat solusi baru gitu. Iya, misalnya dia kayak Ini buat buat bank sampah. Betul, misalnya program bank sampah itu kan kayak salah satu solusi yang inovatif ya. Kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya itu kayak semua orang emang wajib itu. Kenapa? Enggak, kelompok. Kalau yang ketahuan soalnya pakai plastik diomelin. Misalnya kayak Solusi dari kalian melakukan kampanye atau apa gitu. Kalau kampanye sih di Gus Dur Satpol PP. Oh iya iya. Atau kayak mendatangkan Pandawara. Ibu tahu Pandawara ya? Iya, ibu tahu Pandawara. Ibu Pandawara ada berapa anggota? Ada nih Pak. Siapa namanya, Bu? Oh, ibu tahu Pandawara. Enggak tahu industri apa tadi? Kita mau ikut Pandawara gitu ya? Pandawara. Tapi menurut kalian untuk pelestarian lingkungan ini itu tugasnya Pandawara? Kita dong. Hanya tugasnya Pandawara atau tugas semua pihak yang terlibat? Semua rakyat termasuk Presiden Prabowo. Betul. Ya. Ibu dan anak-anak. Untuk pengerjaannya tinggal 2 menit lagi ya. Ayo silakan kalian memberikan solusi yang inovatif. No plastic day. No backpack, kalian mau pakai apa? Pakai itu. Pakai kandang. No plastic day. No Oke, plastic day. kalau ketahuan ada bebannya.
Apakah udah selesai semuanya? Ya. Oke, karena udah selesai 10 detik lagi. Menit 17 lah kita langsung. Oke. Kita langsung presentasikan bagi kelompok yang udah siap. Siapa yang udah siap? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2. Kelompok 2 di kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 diwajibkan untuk memberikan pertanyaan ya. Oke. Ayo silakan kita simak baik-baik hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 dengan saya Rina, Nusa, Nasla. Jadi kami akan menjelaskan tentang kami. Jadi tadi di video tadi itu termasuk ke dalam air laut karena banyak manusia yang membuang sampah plastik secara sembarangan sehingga merusak ekosistem di laut. Terus dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem itu yang pertama membahayakan hewan di ekosistem tersebut. Terus juga rantai makanan. Kemudian dampaknya terhadap manusia itu manusia jadi kehilangan oksigen. Terus juga mengganggu kesehatan para pekerja yang bekerja di laut. Pertanyaan 3, daya penting dan daya dukung lingkungan itu menurut kita apakah lingkungan bisa ditampilkan di video itu bisa dipulihkan atau enggak? Jawabannya bisa, asalkan manusia punya kesadaran dan mengurangi penggunaan plastik sampah kayak gitu. Sekarang bagian evaluasi dan solusi. Pertanyaannya itu identifikasi siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan dalam video tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Yang ke-1 masyarakat. Terus peran itu perannya Dan masyarakatnya itu membuang sampah sembarangan. Itu membuat kebijakan pengelolaan. Terus ini tidak memproduksi kemasan plastik satu kali pakai. tenang. Solusi kompleks dan inovatif. Membuat kebijakan sampah. Yang kedua, sampah. Sekarang satu dan kelompok 3 memberikan tanggapan atas Tadi ada yang salah. boleh ditanyakan. Ya, tapi sebelumnya dari yang lain-lain juga udah oke banget. Ya. Terus juga penjelasan yang penciptaan lingkungan tadi juga udah cukup oke, yang di video sama ya kita juga. Nah, tapi yang mau nambahin lagi yang di pertanyaan 4 itu kan ternyata kontribusi orang yang merusak lingkungan. Kalau dari kita itu yang warga sekitar mungkin mereka nggak tahu membuang limbah rumah tangganya tuh asal-asalan gitu. Terus juga kalau untuk pengunjung atau turis dia biasanya buang sampah sembarangan karena nggak ada tempatnya. Itu solusinya bisa
diedukasi wisatawannya sebelum berpergian, pengendalian jumlah wisatawannya juga biar nggak buang sampah sembarangan mulu. Terus kalau misalnya di industri itu tuh biasanya industri-industri itu membuang sampah limbah industri atau B3 tuh yang berbahaya ke sungai langsung. Nah, kalau kita menyarankan apa teman-teman? IPAL. Apa itu IPAL? Instalasi pengolahan air limbah buat industri. Sebelum dibuang ke sungai. Dan mungkin segitu dari kelompok 1. Kelompok 3 memberikan tanggapan dari Tadi ibu ada tadi di kelima kan dari kelompok 2 itu ada membuat kebijakan baru kan, tapi kan di sini kan tulisannya solusi konkret dan juga inovatif. Apakah membuat kebijakan baru itu termasuk ke dalam solusi yang konkret dan juga inovatif? RW tuh iya, petugas RW di sana. Oke. Nah, kalau bapaknya dari tugas RW harus kayak gimana? Coba gimana? Ini bikin kebijakan bapaknya buat di lingkungan sekitar. Kalau nggak nerapin IPAL. IPAL gimana caranya? Nah, penerapan IPAL kira-kira gimana tuh tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1? Kira-kira IPAL itu seperti apa sih? IPAL itu kan bahan berbahaya gitu kan. Jadi harus di yang bisa diterima oleh warga atau sungai di sekitar. Iya, kayak itu. Bagus semua ya jawabannya, sangat solusi dan sangat inovatif. Tangan untuk sangat memberikan solusi dan sangat inovatif. Tangan untuk kita semua. Silakan kelompok 2 untuk duduk. Oke. Brainstorming banget nih sekarang. Kita akan melakukan kegiatan yang seru. Apa coba kita? Jadi game interaktif tebak gambar di mana kalian kelompok-kelompok ini berlomba mengatakan keluhan dan kalau jawaban yang skornya paling, yang kelompok skornya paling banyak akan mendapatkan hadiah ya. Oke. Semuanya? Tunggu apa-apa dari turun dulu semuanya. 1, 2, 3. Jawabannya kalau kita cek ya apakah benar. Jawabannya betul. Yang kedua. Ya. Jawabannya Limbah plastik.
pembelajaran pada hari ini. Apa yang kalian dapat? Ya, siapa? Putde, oke, Putde, boleh, Putde. Ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, boleh kelompok 2. Kelompok 1. Oke, izin nyampein ke itu memberikan kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Itu peduli dan bertanggung jawab. Dari hal sederhana aja sebenarnya seperti jangan buang sampah sembarangan, juga dengan gitu kita dapat dan nyaman untuk semuanya. Oke, kita beri aplaus dulu ya pada Zana dan Putde. Jadi kesimpulannya apa? Perubahan lingkungan itu bisa terjadi karena aktivitas yang menyebabkan terjadinya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga apa yang 3 apa? Oke, bentar ya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari upaya pelestarian secara lebih dalam. Untuk boleh silakan pimpin doa. Alhamdulillahirabbil